kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat menarik dan juga penting ya, yaitu mengenai tata laksana diabetes mellitus terapi insulin. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Ergina Dewiyani SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Anna Pekayon Bekasi. Kita sapa dulu Dr. Gina panggilannya yang sudah duduk manis di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga dari aku, dokter. Senang sekali ya kita dipertemukan hari ini, khususnya aku bakal begitu ya kali-kali ilmunya Dr. Gina nih untuk dibagi-bagi ke kita semua nih, khususnya orang-orang yang memang apa ya dok ya, mungkin caregiver atau juga yang memang ternyata baru saja tahu kalau dia ternyata menyandang diabetes mellitus sama ini, atau memang yang sudah dari kecil gitu ya dok ya, untuk lebih smart lagi gitu ya, belajar langsung dari Dr. Gina nih dok, karena belakangan ini istilah-istilah seperti hati-hati dengan resistensi insulin, jadi perhatikan juga pola makan sehari-hari karena itu bahaya diabetes mellitus. Betulnya dokter, sebelum kita masuk ke terapi insulin itu sendiri ya, pengertian dari diabetes mellitus itu sebenarnya simpelnya nih atau sederhananya seperti apa sih dokter? Silakan Dr. Gina. Ya. Jadi yang dimaksud diabetes mellitus ini adalah suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah dalam darah. Penyebabnya ini terutama adalah akibat gangguan sekresi insulin, kemudian akibat gangguan resistensi insulin, dan bisa juga akibat keduanya. Oke, jadi gula darahnya ini nih yang ibaratnya tuh tinggi gitu ya dok ya. Iya. Makanya itu kan istilahnya harus dikendalikan begitu ya dok ya. Karena begini dok, sekalinya orang dikatakan, ternyata dari hasil pemeriksaan gula darahnya kamu nih tinggi nih gitu ya. Terus pertanyaannya pasti, dok ini apa bisa disembuhkan ya? Jadi pengertiannya tuh apakah ini seperti, penyakit yang lantas dikasih obat terus langsung hilang gitu aja, kan nggak seperti itu ya dok ya. Ini penyakit kronik yang mungkin arahnya juga nanti terapinya bisa salah satunya adalah terapi insulin begitu ya dok ya. Yeah. Jadi kalau dilihat seperti itu, apa edukasi yang lebih tepat ya di sini barangkali berarti bukan disembuhkan tapi dikontrol atau dikendalikan. Bagaimana jadi, itu dok? Diabetes mellitus ini adalah penyakit kronis, jadi tidak seperti batuk pilek minum obat sembuh ya. Tapi diabetes mellitus ini menahun, jadi yang bisa dikerjakan adalah mengontrol gula darahnya. Itu bisa dengan olahraga, diet, dan obat-obatan. Dan memang gula darah ini harus dijaga tetap terkontrol karena akan bisa menyebabkan komplikasi, baik komplikasi akut maupun komplikasi jangka panjang yang sangat berbahaya, bahkan sampai mengancam nyawa. Ya Allah, tapi sebenarnya kalau bicara komplikasi, waduh, udah keburu khawatir atau takut duluan gitu ya. Karena kan ada yang bilang juga, walaupun sudah dijaga dengan sangat ketat, tapi komplikasi itu bisa aja datang, baik itu yang tadi akut ataupun jangka panjang gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya begini, apakah setiap orang itu punya kans gitu ya untuk mengalami yang namanya tadi lonjaknya gula darah kita, artinya nanti tendensinya cenderung ke arah ya tadi diabetes mellitus ujung-ujungnya. Tapi sebenarnya dilihat dari apa bawaan juga dok, artinya memang ada faktor genetik juga. Jadi kita bicara faktor resiko di sini, barangkali apa yang bisa kita pelajari lebih dalam lagi dokter? Jadi ada faktor-faktor risiko, yaitu faktor-faktor yang memudahkan seseorang untuk mengalami diabetes. Faktor risiko kita bagi dua, ada faktor risiko yang tidak dapat diubah, ada faktor risiko yang bisa diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu misalnya usia. Ini risiko diabetes akan meningkat pada usia di atas 45 tahun. Kemudian riwayat keluarga. Jadi pasien-pasien dengan orang tua diabetes akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami diabetes. Kemudian pasien-pasien dengan riwayat melahirkan bayi-bayi dengan berat lebih besar atau sama dengan 4 kilo itu berisiko untuk diabetes. Kemudian ada faktor-faktor risiko yang
bisa dikendalikan sebenarnya ya. Antara lain misalnya berat badan berlebih, di mana indeks massa tubuhnya lebih besar atau sama dengan 23. Kemudian ada hipertensi atau kolesterol tinggi, di mana HDL-nya kurang dari 35 atau trigliseridanya lebih besar sama dengan 250. Atau kemudian aktivitas yang kurang, jadi kurang olahraga dia ya. Kemudian makannya tidak sehat, jadi makan tinggi karbohidrat, tinggi lemak seperti itu. Apalagi zaman sekarang ya kuliner tuh makin menarik ya, tapi jangan salah juga harus diimbangi dengan aktivitas fisik juga begitu ya dok ya, karena kalau tidak nanti resiko apa ya tadi diabetes yang tipe 2 ya dok ya, karena diabetes juga ada tipe-tipenya ya dok ya. Jadi tadi dokter bilang ini bisa salah satunya karena resistensi insulin atau mungkin ada yang karena apalagi gitu ya dok ya. Jadi kalau dilihat dari segi usia kan ada juga yang memang dari kecil, ada yang tadi didapat mungkin resiko 45 tahun ke atas dengan lifestyle-nya yang kurang baik. Jadi sebetulnya kalau dilihat seperti itu, apa sih yang salah di dalam tubuh ini dok ketika kok ada yang dari kecil, ada yang memang baru didapat setelah usia-usia produktif atau usia dewasa. Nah ini bagaimana itu membedakannya dokter? Jadi kita membagi diabetes terutama menjadi dua yang utama ya. Sebenarnya sih ada 4 ya. Diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, dan diabetes akibat penyebab lain, misalnya akibat konsumsi obat atau infeksi. Namun yang utama ini 2 ya. Pada diabetes mellitus tipe 1 ini dulu seringkali disebut diabetes mellitus yang tergantung insulin. Jadi pada diabetes mellitus tipe 1 dominannya adalah gangguan sekresi insulin. Kemudian pada diabetes mellitus tipe 2 ini yang dominan adalah resistensi insulin. Namun pada tahap lanjut ternyata selain resistensi insulin didapatkan juga gangguan sekresi insulin pada diabetes mellitus tipe 2. Jadi saya jelaskan dulu deh fungsi hormon insulin mungkin ya. Jadi untuk dapat mudah dimengerti, jadi sel-sel tubuh kita ini untuk dia bekerja dia butuh energi. Nah energinya ini berasal dari gula. Nah gula ini kan beredar dalam darah ya. Jadi setelah kita makan, kemudian makanan dicerna, gulanya diserap masuk ke dalam darah. Nah, gula dalam darah ini untuk masuk ke sel-sel tubuh dia memerlukan pembawa. Nah, insulin inilah si pembawa itu gitu. Insulin dihasilkan oleh sel beta kelenjar pankreas. Jadi pada diabetes mellitus tipe 1 terjadi kerusakan sel beta pankreas. Itu penyebabnya bisa karena autoimun atau kan memang idiopatik atau tidak diketahui. Jadi karena kerusakan sel beta pankreas, si hormon insulin ini tidak diproduksi sama sekali. Jadi tidak ada pembawa untuk memasukkan gula ke dalam sel-sel. Akibatnya gula tetap saja beredar di dalam darah. Itulah yang menyebabkan gejala-gejala dan penyakit diabetes. Tidak bisa diproduksi sama sekali tuh. Iya, jadi insulinnya sama sekali tidak ada. Jadi itu tidak ada pembawa untuk memasukkan gula ke dalam sel-sel. Akibatnya gula dalam darahnya meningkat. Nah, kalau pada diabetes mellitus tipe 2, ini faktor yang utama adalah resistensi insulin. Di mana resistensi insulin ini sebenarnya tubuh masih memproduksi insulin, namun respon tubuh terhadap insulin ini kurang. Jadi insulin yang masih banyak beredar dalam darah ini dia ternyata hanya bisa memasukkan sedikit gula ke dalam sel gitu. Akibatnya si tubuh ini terus dia berusaha memproduksi hormon insulin yang berlebihan agar semakin banyak gula yang bisa masuk ke sel gitu. Namun lama-kelamaan si kelenjar pankreas ini akan lelah dia karena berusaha memproduksi berlebihan, lama-lama lelah dan rusak. Nah disitulah mulai terjadi benar-benar defisiensi insulin karena produksi insulin tubuhnya pun sudah ikut berkurang gitu. Jadi gangguan sekresi juga tuh sekresi yang ditemukan juga, juga di tipe yang 2 ini ya. Malah pada saat diagnosis misalnya pasien saat ditemukan pertama kali sakit diabetes, ternyata ada penelitian menemukan bahwa ternyata 50% sel pankreasnya ini sudah rusak. Jadi selain resistensi, dia sudah defisiensi insulin juga, sudah gangguan sekresi juga. Begitu ya. Oke, itu tadi memang kebanyakan makin kesini yang tipe 2 ini begitu ya dok ya. Seiring dengan tadi mungkin lifestyle-nya juga. Padahal ini bukan penyakit menular ya dok ya. Penyakit akibat lifestyle tadi begitu ya. Tapi pada intinya ketika memang sudah dikatakan, oh ya kamu diabetes mellitus tipe 2 deh katakanlah gitu ya. Jadi memang untuk apa ya maintenance-nya gitu ya dok. Salah satunya ini kan karena temanya ini fokusnya ke terapi insulinnya begitu ya. Jadi kok pengertiannya terapi insulin seperti apa gitu ya. Jadi ada seperti momok yang bagaimana begitu ya dok ya. Padahal mungkin tidak
menakutkan itu ya maksudnya dok ya? Iya. Atau bagaimana poinnya di sini dokter? Ya, jadi pengobatan diabetes mellitus terutama ya tipe 2 ya yang paling banyak itu selalu harus 4 pilar utama. Pertama edukasi. Jadi pasiennya harus mengerti benar-benar gitu apa itu insulin, apa itu diabetes, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian komplikasinya apa, pengobatannya bagaimana dan lain-lain Mengenali banyak gejala ya. juga ya. Kemudian selain itu diet ya. Diet ini sangat penting karena kalau kita memberi obat tapi pasien-pasien dietnya tidak benar, sulit sekali mengontrol gula darah agar tetap bagus. Kemudian yang ketiga olahraga, dan yang keempat terapi farmakologis atau obat-obatan. Nah, insulin ini termasuk dalam salah satu terapi farmakologis. Iya, namun sampai saat ini tidak terlalu banyak pasien yang menjalani terapi insulin karena masih banyak mitos-mitos yang sebenarnya tidak benar mengenai terapi insulin. Jadi menghambat terapinya itu sendiri dong ya dok, ketika mungkin si pasien atau keluarga pasien nih udah terlanjur mempercayai mitos-mitos yang belum tentu benar gitu ya dok ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti di segmen selanjutnya akan dokter Gina jelaskan lebih detail lagi ya berdasarkan slide-slide ya, mungkin akan membantu kita juga secara visual seputar diabetes mellitus itu sendiri ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. R. Gina Dewiani SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Anna Pekayon Bekasi. Masih membahas mengenai tata laksana diabetes mellitus terapi insulin ya. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Nah, kali ini ada slide yang bisa saja satu persatu ya. Ini dokter Gina mau menjelaskan nih langsung ke insulinnya aja atau bagaimana ya? Coba slide-nya. Jenis insulin ya. Oke, mungkin tadi nanti kita juga bakal pelajari juga sih gejala, mungkin udah terlalu sering ya gejala klasik ya. Jadi kita langsung masuk ke terapinya dulu deh. Jenis insulin ternyata ada yang memang berdasarkan asal insulin manusia dan insulin analog. Kalau yang dari manusia memang ciptaan Tuhan dong ya. Oke. Kalau yang analog nih bagaimana dokter? Ya, jadi ini sebenarnya ada tambahan ya, berdasarkan asalnya. Dulu kita mengenal insulin ini didapatkan dari kelenjar pankreas babi dan sapi ya. Jadi kalau zaman dulu itu masih memakai insulin dari hewan. Tetapi ternyata untuk satu orang aja pengobatan untuk 3 hari itu dia harus mengorbankan 1 ekor hewan ya. Dan kemudian bisa timbul reaksi alergi. Makanya penelitian terus berkembang dan akhirnya ditemukan insulin manusia itu pada sekitar tahun 1980-an ya. 80-an tuh ya. Insulin manusia ini jadi sebenarnya si gen pengkode insulin yang dari tubuh manusia ini dimasukkan ke dalam bakteri. Jadi sebenarnya dibiarkannya di laboratorium. Jadi bukan diambil dari manusia langsung terus dikasih ke orang gitu. Tapi dikembangkan di laboratorium melalui teknik rekayasa genetik. Nah, kalau insulin manusia ini benar-benar dibuat menyerupai insulin dalam tubuh manusia. Jadi dibuat oleh si manusia nih berarti ya? Iya. Tapi ternyata setelah diberikan pada pasien gitu, ternyata kerjanya kok tidak seperti insulin dalam tubuh gitu. Ada telepon masuk nih dok. Coba disapa dulu ya. Coba ya. Bismillah. Halo, dengan siapa di mana? Bu Ning dari Bekasi. Bu Ning dari Bekasi, mau tanya apa Bu kepada dokter Gina? Langsung saja. Ya Bu. Saya gula darah 200. Gula darah 200. Terus makan saya dijaga. Makan dijaga. Gula darah saya turun tuh 110, 87. Nah tapi saya bingung badan saya kok makin kurus. Badannya makin kurus. Jadi padahal gula darahnya tadi turun. Oh, ini kan apa ciri-cirinya diabetesnya memang seperti itu? Atau mungkin ada yang perlu dievaluasi lagi itu ya? Ada keluhan lagi atau dokter ada yang ditanyakan pada Bu Ning ya? Semenjak ketahuan itu 200, saya gula darahnya normal terus, cuman berat badan aja yang menurun gitu. Berat badannya turun. Tadinya berapa, sekarang berapa Bu? Kenapa? Tadinya berapa, terus sekarang jadi berapa?
sekarang 68. 60. Oh, turun 8 kilo ya. Mm-mm. Dalam jangka waktu berapa lama? Ya 5 bulan 4 bulan. Oh, dokter silakan dok. Iya. Untuk Buning seperti apa nih? Pertanyaannya dulu Oke, barangkali. makasih ya dok. Iya, sama-sama Ibu. Oh, ini udah mau ditutup ya? Kira masih mau ngobrol. Oke deh kalau begitu. Jadi pertanyaannya tadi singkat ya. Ini udah 5 bulan ini turun 8 kilo dok semenjak ketahuan ada diabetes. Padahal makannya udah dijaga, tapi tadi gula darahnya memang turun. Berat badan juga turun. Nah itu sebenarnya bagaimana ya dok ya? Iya. Jadi untuk Bu Nining yang belum didiagnosis sebenarnya dengan diabetes ya. Jadi Bu Nining sebenarnya dari gejala Bu Nining dengan gula darah lebih besar sama dengan 200 disertai gejala-gejala khas diabetes yaitu buang air kecil banyak. Jadi 3P kita bilangnya poliuri, polidipsi, polifagi. Jadi poliuri, jadi buang air kecilnya banyak sekali dan sering. Kemudian polidipsi haus terus dan polifagi lapar terus dan berat badan turun. Nah, itu adalah gejala khas untuk diabetes. Jadi gula darah lebih besar sama dengan 200 disertai dengan gejala khas sebenarnya sudah masuk kategori diabetes mellitus. Tapi jika Ibu ragu, Ibu dapat melakukan pemeriksaan yang lebih spesifik, yaitu pemeriksaan gula darah puasa disertai 2 jam sesudah makan, dan pemeriksaan HbA1c. Jadi pemeriksaan HbA1c ini adalah untuk melihat rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir, seperti itu. Jadi untuk lebih lanjut, saran dari dokter Gina berarti pemeriksaan HbA1c-nya Iya, untuk gula sama darah yang pemeriksaan lebih gula darah puasa dan 2 jam setelah makan, atau mau lebih tepat lagi pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Oh, apalagi tuh. Jadi lebih akurat lagi Lebih gitu dok. akurat. Kalau gula darah puasa dan 2 jam sudah makan kan orang makan berbeda-beda ya. Kadang ada yang makan nasi aja terus diperiksa 2 jam kemudian. Ada yang cuma makan kue 2 suap. Tapi kalau distandarisasi itu minum larutan gula 75 gram gula dilarutkan dalam 250 ml air. Nanti dilihat berapa gula puasa dan 2 jam sudah makannya gitu. Jika gula darah puasa lebih besar sama dengan 126 dengan 2 jam sesudah makan lebih besar sama dengan 200, maka itu sudah masuk kategori diabetes. Oke, jadi memang sarannya tadi dilakukan pemeriksaan yang tadi Lebih ya lanjut, sesuai ya. pemeriksaan lebih lanjut lagi biar nanti langkah-langkah selanjutnya itu berdasarkan hasil pemeriksaannya dulu gitu ya dok ya. Iya. Jangan keburu-keburu ambil kesimpulan dulu membayangkan ini itu sebelum dilakukan pemeriksaan itu ya dok ya. Ya, dan mungkin gula darah Bu Nining dikatakan dengan pengaturan makan sudah bagus ya, sudah turun. Tetapi itu kan hanya pemeriksaan sesaat ya, gula darah sewaktu. Jadi sebenarnya kalau mau lebih akurat untuk kontrol terapi pun sudah terkontrol atau belum, kita disarankan ya pemeriksaan itu gula puasa 2 jam sesudah makan dan pemeriksaan HbA1c. Oke, kurang lebih seperti itu ya Buning ya dari Bekasi. Dan dokter dilanjutkan kembali ke materi kita ya. Jadi tadi cerita tentang insulin manusia ya, artinya dibuat sama manusia nih untuk menyerupai yang ada di tubuh gitu kan. Iya. Tapi tadi setelah dicoba Tapi gitu ternyata tidak kerjanya menyerupai. beda dengan insulin dalam tubuh. Jadi dia butuh waktu untuk mulai bekerja. Makanya disuntikan dulu, kalau insulin manusia disuntikannya 30 menit sebelum makan gitu. Nah, jadi manusia terus berusaha ya, ilmuwan-ilmuwan memperbaiki lagi. Dan yang terakhir ditemukan insulin analog. Jadi sebenarnya insulin manusia tapi susunan asam aminonya dirubah dan ternyata bekerjanya lebih menyerupai insulin dalam tubuh manusia. Jadi dia bekerja lebih cepat. Makanya kalau insulin generasi sekarang kita suntik bisa langsung makan seperti itu. Efeknya langsung bekerja gitu Bekerjanya ya, cepat, nggak nunggu ya. lama-lama Nggak lagi nunggu, gitu iya. ya. Oke, baik, responnya lah lebih cepat begitu ya intinya ya. Coba slide selanjutnya lagi tentang tadi jenis insulin. Berdasarkan kerjanya tadi Berdasarkan sangat kerjanya, cepat jadi ada dan kerja pendek. ya sangat cepat. Ini yang sering dipakai sekarang ya. Jadi rapid acting insulin. Ya bisa dilihat di sini. Iya. Ini Ini yang pendek. termasuk insulin analog. Kemudian ada kerja pendek short acting, ini masuknya ke insulin manusia tadi yang butuh 30 menit baru dia bekerja. Oke, ini pengembangan slide selanjutnya. Next ya, next slide. Kemudian ada insulin kerja menengah, jadi kerjanya dia sekitar 8 sampai 18 jam. Lalu ada insulin kerja panjang dan insulin campuran. Insulin campuran ini adalah campuran antara insulin kerja menengah dengan insulin kerja pendek atau kerja cepat. Oke, next.
Nah, ini apa? Sebenarnya tujuan kita tahu ini apa, jadi ini kan kerja masing-masing insulin tadi ya. Tujuannya agar bagaimana kita mengatur gambar-gambar ini agar sesuai dengan gambar pola sekresi insulin normal pada manusia. Gitu. Itulah pentingnya mengetahui bagaimana kerjanya masing-masing insulin. Slide. Oke, slide selanjutnya. Ya. Pola sekresi Nah, ini insulin pola normal. sekresi insulin normal. Jadi pada manusia dalam keadaan sehat, insulin ini akan dikeluarkan secara terus-menerus dalam keadaan puasa untuk mengontrol gula darah tetap dalam keadaan normal. Dan selain itu juga insulin akan dikeluarkan sebagai respon setelah seseorang makan. Oke, slide selanjutnya lagi. Ini masih kelanjutan yang tadi ya dok? Ya, bedanya antara insulin, pola sekresi insulin pada orang sehat dengan diabetes. Jadi pada orang diabetes pola sekresi insulinnya di bawah pada orang sehat ya, sehingga kadar gula darah baik dalam keadaan puasa dan setelah makan itu di atas ambang normal. Oke. Slide berikutnya lagi, ini dibuat cepat aja ya. Insulin ini ada basal dan bolus. Itulah yang tadi. menyebabkan secara praktisnya terapi insulin ini dibagi menjadi dua, yaitu basal dan bolus. Jadi basal ini diupayakan untuk meniru pola sekresi insulin yang dalam keadaan puasa yang terus-menerus itu. Jadi insulin basal namanya. Itu biasanya diberikan insulin kerja panjang atau kerja menengah, diberikannya bisa sekali atau 2 kali sehari. Kemudian insulin bolus atau prandial, ini insulin yang diberikan sebelum makan untuk meniru pola sekresi insulin setelah seseorang makan. Oke, jadi nanti kalau sudah habis, nanti diulang lagi diberikan lagi gitu ya si insulinnya itu iya, gitu ya. Setiap mau seperti makan itu ya. disuntik insulin tambahan. Oke. Lanjut. Slide berikutnya lagi. Nah, inilah Ini pemberian gambaran. insulin basal. Jadi diharapkan dengan pemberian sekali atau 2 kali sehari, dia dapat memenuhi kebutuhan seseorang dalam keadaan berpuasa sekalipun. Jadi dalam terus-menerus selama 24 jam, insulin basal ini bisa bekerja. Oke, baik, disapa dulu lagi ya penelponnya dok. Baiklah, halo. Dengan siapa, di mana? Halo. Ya. Agak delay ya ini ya. Iya, baik. Halo. Iya, silakan Bu, langsung saja. Dengan siapa, di mana? Oke, Ibu Mariam ya. Ini di sini agak delay Bu, jadi pertanyaan langsung saja biar nanti bisa. Iya, silakan Bu Mariam, pertanyaannya langsung saja ya. Ini Bu Mariam dari Sumatera Selatan, ini bagian Luku Timur. Oh ya Allah, iya ini soalnya agak delay ya. Agak delay di sini, jadi nggak apa-apa, langsung pertanyaan aja ya Bu ya, Bu Mariam ya. Agak keputus, maaf di sini. Ini pertanyaan mengenai diabetes ini. Mengenai diabetes ini ya Bu. Ya Bu. Ya saya sudah kena diabetes sekitar 2 tahun yang lalu lebih. Ya. Habiskan langsung pertanyaannya Bu ya, ini agak delay soalnya. Tidak ada, Bu, tidak ada, sering makannya enggak. Pertanyaannya itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau saya itu makannya biasa saja. Minumnya juga biasa. Oke. Jadi udah 2 tahunan inilah ya pada intinya seperti itu ya. Baik. Padahal tadi kalau malam tidak sering kencing tidak. Oke, ya. Jadi tadi pola makannya sebetulnya sudah biasa dan keluhannya juga tadi sudah dipaparkan juga ya tadi ya seperti itu. Artinya tidak terlalu sering berkemih juga segala macam. Jadi sebenarnya untuk kondisi seperti ini katakanlah maintenance-nya ini tuh udah tergolong baik atau perlu ada evaluasi lebih detail lagi seperti apa? Karena ini mohon maaf ya, ada kendala juga nih, suaranya agak terputus-putus di sini. Jadi tadi juga kurang menangkap dari daerah mananya. Jadi mohon maaf juga ya Bu ya. Tapi pada intinya mungkin saran secara umum saja sih Dok, seperti apa ini gitu ya. Jadi memang tidak semua pasien akan mengalami gejala khas pada diabetes. Itulah pentingnya screening pada pasien-pasien dengan faktor risiko yang tadi saya sebutkan. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi maupun tidak dapat dimodifikasi.
Jadi pasien-pasien ya terutama di atas 45 tahun disarankan semua screening diabetes gitu ya. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis dengan diabetes, memang salah satu pengobatan kan makan ya, diatur ya, olahraga gitu. Namun seringkali dengan makan dan olahraga saja tidak cukup. Jadi hampir semua pasien memang membutuhkan terapi farmakologi seperti itu. Dan untuk yang dikatakan pasien diabetes terkontrol itu kita tidak hanya bisa cuman memikirkan gulanya saja, karena diabetes ini seringkali disertai dengan gangguan metabolik lain, misalnya kolesterol tinggi, kemudian hipertensi, kemudian obesitas gitu. Jadi tidak cukup dengan gula sudah bagus, tapi kita harus cek apakah kolesterol terkontrol, kemudian tensi terkontrol, kemudian berat badannya apakah sudah tercapai berat badan ideal, karena semua ini akan menjadi faktor risiko untuk terjadinya komplikasi kronis seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Bu Mariam dari Belitang tadi ya. Jadi mohon maaf ya tadi pertanyaannya mungkin agak delay di sini, tapi kurang lebih tanggapannya tadi sudah cukup detail ya. Jadi mungkin Bu Mariam bisa ikuti acara ini sampai habis biar dapat informasi secara keseluruhan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa hubungi lagi via email barangkali biar lebih detail lagi juga ya. Dan dokter dilanjutkan kembali ya mengenai tadi kelanjutan dari slide, bisa tadi yang insulin basal ya kalau tidak salah ya. Coba dilanjutkan dulu lagi deh yang seputar slide tentang insulin basal. Oke. Tadi ya insulin basal diberikan sekali atau 2 kali sehari untuk memenuhi kebutuhan tubuh saat berpuasa. Lanjutkan. Lanjut, slide selanjutnya lagi. Nah, Lalu ini yang insulin prandialnya. prandial. Jadi diberikan sebelum makan, dia untuk mengatasi kenaikan gula darah yang terjadi jika makanan sudah diserap tubuh setelah makan. Oke, next. Terapi insulin pada DM tipe 1. Jadi sebenarnya saya mau memberitahu kapan kita mulai memberikan terapi insulin ya. Pada diabetes mellitus tipe 1 tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi kerusakan sel beta, jadi sama sekali tidak ada produksi insulin dalam tubuh. Jadi hukumnya wajib di sini insulin ya, tidak ada pilihan terapi lain. Wajib, tidak ada pilihan terapi lain gitu ya. Baik, next. Kemudian, itu yang tipe 1. Nah, ini tipe 2 pada sekarang. diabetes mellitus tipe 2 ini ada indikasi-indikasi tertentu ya. Yaitu antara lain belum tercapai target gula darah walaupun sudah melakukan pengaturan makan, olahraga, dan pemberian obat-obat diabetes yang diminum ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan keadaan yang sangat berat nih, gulanya sangat tinggi, jadi bisa gula darah puasa di atas 250 atau gula darah sewaktu di atas 300 atau dengan HbA1c di atas 9. Ini yang disarankan jika terdapat keadaan seperti ini langsung diberikan terapi insulin. Kemudian pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya diabetes mellitus dengan penyakit tuberkulosis atau pada pasien-pasien yang diabetes pada kehamilan misalnya, atau diabetes mellitus dengan infeksi berat yang dirawat, itu biasanya kita memberikan insulin. Lanjut slide berikutnya lagi. Penyakit hati kronis. Nah, ini pada penyakit hati kronis atau gangguan ginjal. Lalu pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi steroid dosis tinggi, karena steroid ini efek sampingnya akan meningkatkan gula darah. Kemudian pasien-pasien yang dirawat inap, kemudian ada penyakit berat dimulai dengan insulin basal. Next. Jadi terapinya kita mulai dengan insulin basal. Kenapa? Karena insulin basal ini dia lebih simpel ya untuk pasien-pasien yang baru pertama pakai insulin. Lebih simpel karena hanya 1 kali atau 2 kali pemberian. Ya, dan resiko untuk terjadi hipoglikeminya lebih rendah. Makanya kita biasa mulai dengan pemberian insulin basal. Mencegah hipoglikemik gitu ya dengan pemberian insulin basal. Coba ini slide-nya masih banyak ya. Lebih cepat lebih baik. Tadi udah saya jelaskan di awal ya. Bahwa diabetes mellitus tipe 2 pun saat pertama diketahui dia menderita diabetes, ternyata 50% sel beta pankreasnya sudah rusak, jadi sudah terjadi gangguan sekresi insulin banyak 50%. Makanya sebenarnya saat awal diagnosis pun sudah bisa diberikan terapi insulin ini. Gitu. Malah dia akan membantu untuk menjaga fungsi sel beta yang tersisa. Gitu. Karena kan jadi kita tidak memaksa dia bekerja terus memproduksi insulin, kita bantu dari luar pemberiannya. Capek dong yang di dalam gitu ya. Oke, baik, coba selanjutnya lagi.
Nah, cara pemberian insulin supaya efektif dan apa ya, tepat guna, tepat hasil lah dok, begitu bagaimana dok? Ini kan ada Jadi gambar. pemberiannya ada semprit, pen, pompa ya. Tapi kalau semprit sih sudah mulai ditinggalkan ya. Ini terutama dulu zaman-zaman insulin human, belum ada insulin analog ya. Jadul Kenapa? ya, Karena jadul. pengaturan dosis lebih susah, jadi dia harus mengambil sendiri dari vialnya ya. Takutnya dosisnya kadang berlebih atau kurang. Sedangkan yang terbaru ini dengan insulin pen yang banyak di Indonesia ya. Kalau insulin pen kita tinggal memutar sampai ke angka tertentu, itu dosisnya akan sangat tepat. Oke, baik. Next slide selanjutnya. Cara pemberiannya Cara lewat pemberiannya perut yaitu tuh. suputan, ya bisa dikerjakan. Paling sering sih di perut ya kalau menyuntikkan sendiri karena lebih mudah dan bekerjanya lebih cepat kalau di perut. Kemudian bisa juga di lengan, lengan bagian luar, lengan atas, kemudian di bokong dan di paha bagian luar. Oh, jadi seperti apa, lemak subkutan? Iya. Ini seperti tadi daerah-daerah seperti itu ya. Tadi Iya, ada sebenarnya di daerah-daerah. lengan, di perut, di paha gitu, di daerah dekat bokong gitu ya dok Iya, ya. Maaf paling ya. sering Oke. di perut. Next, ini cara pemberiannya aja sih. Oh, ini ada gambar step by stepnya juga begitu ya dok ya. Iya. Wow. Sebenarnya makanya ini mudah ya. Salah satunya mengapa pasien tidak mau terapi insulin kan karena mereka menganggap sulit. Padahal sebenarnya penyuntikannya sangat mudah, tidak seperti menyuntik obat-obatan kita harus mencari pembuluh darah Oh ya. iya. Sebenarnya cuman diputar saja ke angka berapa, kemudian disuntikan dengan tegak lurus ya terhadap tempat penyuntikan atau 90 derajat ya. Kemudian kita masukkan, sebenarnya tidak perlu alkohol pula. Kalau kita merasa kulit kita bersih, tidak perlu alkohol. Intinya Jadi mudah sekali. mungkin banyak yang merasa belum terbiasa juga kan. Iya. Oh, apalagi yang pertama kali ada rasa ya nervous ya, takut kurang tepat Dan gitu nyeri ya, rata-rata orang segala takut macam. nyerinya padahal jarumnya ini sangat tipis. Jadi tidak nyeri. Nyeri sih yang biasanya paling Iya, dikhawatirkan ya. paling Padahal dikhawatirkan, padahal belum mencoba sebenarnya tidak nyeri karena jarumnya ini sangat kecil dan obat yang dimasukkannya pun sangat kecil. soalnya kan baru bagaimana jarum gitu kan, pasti aduh ada bayangannya seperti apa gitu ya dok ya. Oke dokter, mungkin sebelum kita masuk ke slide selanjutnya lagi, ini masuk ke pertanyaan email dulu ya, ini biar ada variasi sedikit gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Form lengkapnya di bawah ini ya, nama, usia Anda atau usia pasiennya, serta tempat tinggal. Baik, ini pertanyaan juga cukup menarik dok, tapi tidak secara langsung diabetes ya, tapi ini menarik deh. Oke, ini dari Cut dari Jakarta. Dokter, aku baru saja tes darah untuk keperluan tes kesuburan. Jadi dari hasil tes darah aku dok, aku tuh sudah masuk ke tahap resistensi insulin ya. Jadi kondisinya aku ini ada PCO yang sama ini mengacaukan hormon aku. Jadinya kata dokter ini bisa berujung ke resistensi insulin ya. Jadi aku sementara ini dianjurkan untuk diet dan fokus menurunkan berat badan. Kalau bisa turun sampai 10 kilo karena berat badan aku overweight dok. Resistensi insulin ini kata dokternya juga bisa menjadi diabetes. Selain diet dan minum metformin, aku harus bagaimana dok? Aku takut kena diabetes di usia muda. Terima kasih. Usianya nggak dijelaskan ya? Oke, baik. Dari Cut dari Jakarta, jadi PCO, resistensi insulin, dan khawatir jadi diabetes. Dan sekarang fokusnya diet dulu nih katanya. 10 kilo ya karena overweight. Jadi resistensi insulin ini memang menjadi faktor risiko ya untuk terjadi diabetes mellitus juga di kemudian hari. Salah satunya pada kasus PCOS ini. Gitu. Jadi memang sebenarnya tidak jelaskan ya berapa gulanya seperti itu. Iya, ya. nggak dijelaskan ya. Iya. Jadi pasien-pasien dengan PCOS memang pengobatannya yang utama adalah harus tercapai berat badan ideal, itu yang utama ya. Karena berat badan berlebih itulah faktor utamanya menyebabkan resistensi insulin. Dan untuk pengobatan, maksudnya bagaimana caranya menurunkan berat badan sebenarnya kurang lebih sama dengan orang-orang sehat ya. Jadi diet dan olahraga seperti itu. Adapun obat-obat lain, obat-obatnya memang metformin pilihannya pada PCOS dan hormon-hormon sesuai dengan dari yang diberikan oleh dokter kandungan. Jadi sebenarnya menurunkan berat badan mungkin ibunya nggak usah terlalu mikirin saya target harus
berapa puluh kilo gitu ya. Sebenarnya menurunkan sedikit-sedikit saja dari penelitian itu pada PCOS ya. Dia menurunkan sedikit saja beberapa kilo, 5 kilo gitu sebenarnya sudah sangat bermakna untuk begitu memperbaiki resistensi insulin. Oke, mungkin ini apa patokannya, apa sih kan suka dibahas tuh indeks massa tubuh begitu ya, apa mungkin patokannya ke situ atau mungkin, tapi pada prinsipnya pelan-pelan bertahap tuh sudah cukup bermakna juga gitu ya efeknya ya. Oke. Dan itu kan lebih menyemangati ya daripada kita target sekian puluh kilo, kita turun pelan-pelan kita lebih semangat gitu. Iya betul-betul pelan-pelan lah, pelan-pelan, insya Allah nanti turun gitu ya. Dan ibu memang nanti di masa depan memang resiko untuk mengalami diabetes mellitus lebih tinggi. Jadi disarankan screening ya, screening yang tadi saya sebutkan. Kalau mau lebih akurat tes toleransi glukosa oral gitu dengan HbA1c. Biasanya dikerjakan kalau pasien-pasien risiko tinggi dan di atas 45 tahun bisa dikerjakan tiap tahun gitu. Atau 3 tahun sekali boleh. Ini seperti itu ada follow up lagi gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dari Bella dari Depok. Dokter, umur saya nih baru 23 tahun. Setiap minum minuman yang terlalu manis, saya gampang pusing. Saya sudah cek gula darah nih, terus gula darah saya 196. Di usia 23. Katanya kalau sudah melebihi 200 berarti sudah diabetes, Dok. Mau tanya nih, Dok, kalau sudah mendekati batas tersebut, mesti bagaimana cara mengatasinya? Karena saya sendiri jarang makan nasi putih dan kalau makan atau jajan cemilan itu juga selalu pilih yang low sugar. Terima kasih dan mohon bantuan dokter. Oke, jadi udah pilih yang low sugar, jarang makan nasi putih dan jarang minum manis juga ya katanya ya? Karena gampang pusing kan? Umur 23 tapi gula darahnya 196. Benar nggak tuh, Dok? Kalau yang udah lebih 200 berarti sudah diabetes. Jadi perlu bagaimana nih follow up-nya karena masih 23 nih, Dok gitu. Jadi bagaimana untuk Bella ya dari Depok? Jadi sekarang memang terjadi kecenderungan pergeseran usia ya. Yang dulu misalnya diabetes terjadi pada usia di atas 40, sekarang usia-usia muda pun ternyata banyak yang mengalami diabetes mellitus tipe 2 gitu. Tapi masih mungkin pada mbaknya ini bisa juga mengalami diabetes mellitus tipe lain ya. Tipe lain jadi tuh ada yang kayak yang late onset autoimun diabetes seperti itu. Jadi ada beberapa macam memang diabetes. Jadi disarankan untuk siapa namanya maaf tadi? Mbak Bella. Ya, Mbak Bella dari Depok. Disarankan untuk ya tadi melakukan screening untuk diabetes yang lebih akurat dengan tes toleransi glukosa oral. Jadi kemudian pemeriksaan HbA1c. Nanti jika tes toleransi glukosa oral yang saya sebutkan gula puasa di atas atau sama dengan 126 dengan gula darah 2 jam sesudah tes gula itu lebih besar atau sama dengan 200, maka itu sudah masuk ke kategori diabetes. Namun kalau masih di bawah itu, misalnya gula puasa antara 100 sampai 126 dan gula darah 2 jam setelah minum larutan gula itu antara 140 sampai 200 itu masuknya ke kategori prediabet. Nah kalau prediabet ini sudah disarankan mulai melakukan perubahan diet dan lifestyle. Jadi mengatur makan disesuaikan dengan makan untuk pasien-pasien diabetes ya, makanannya kemudian dengan olahraga. Oh iya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada sekarang nih prediabetes gitu ya istilahnya ya, Dok ya. Itu udah disarankan untuk ya minimal mirip-mirip lah ya tadi dietnya atau aktivitas fisiknya. Dengan aktivitas sih sudah dianggap sama lah dengan pasien-pasien diabetes, tapi kita belum memberikan terapi farmakologis. Iya, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokterku ya, masih membahas mengenai tata laksana diabetes mellitus terapi insulin bersama dengan Dr. Ergina Dewiyani SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Anna Pekayon Bekasi. Dan Dr. Gina dilanjutkan kembali, ini ada kelanjutan slide nih di segmen terakhir seputar banyak mitos dan
yang beredar ya, belum tentu fakta gitu maksudnya ya, terkait dengan pemberian terapi insulin. Tadi dokter sudah sempat bahas, oh ada yang menganggap nyeri nih gitu ya. Padahal enggak juga gitu ya dok. Ini mitos insulin. Jadi yang mana mitos, yang mana fakta begitu dok. Coba di cross check satu persatu ya dok ya dari sini. Jadi menggunakan insulin berarti gagal mengelola DM dengan baik. Itu bukan fakta ya dok? Atau sebenarnya apa nih? bukan. Jadi yang saya sebutkan tadi, pasien saat pertama terdiagnosis insulin pun karena sudah 50% kelenjar pankreas, sel beta kelenjar pankreasnya rusak, jadi memang sudah membutuhkan insulin sebenarnya gitu. Jadi bukan karena si pasiennya gagal berobat, itu bukan karena kegagalan pasiennya. Atau ada yang nggak mau tergantung dengan yang begitu, maunya diet aja atau olahraga aja, mengandalkan itu dulu nih gitu kan, ada juga yang seperti itu Ya, dok. bisa sih sebenarnya dicoba ya pada pasien-pasien yang gulanya tidak terlalu tinggi, HbA1c-nya kurang dari 7,5, sebenarnya silakan kalau mencoba diet dengan olahraga, namun pada kenyataannya hampir seluruh pasien memang memerlukan terapi farmakologis. Oke, baik. Oh, coba slide yang sebelumnya dulu, belum selesai. Slide yang sebelumnya, insulin hanya untuk orang yang telah lama mengalami DM. Oh, ini nggak begitu ya. Sama sih seperti yang tadi saya jelaskan ya. Iya, terus ketergantungan nggak begitu ya prinsipnya. Ketergantungan tidak ada karena sebenarnya kalaupun kita memberikan insulin memang pasiennya karena sudah membutuhkan insulin karena kerusakan sel beta kelenjar pankreas. Jadi ketergantungan insulin ini kan kalau kita stop pemberian dia bakal terjadi gejala putus obat ya. Namun yang terjadi bukan gejala putus obat, tapi kadar gulanya ya akan kembali seperti sebelum pemberian insulin, seperti itu saja. Ada anggapan obat minum lebih aman? Nggak begitu ya. Sebenarnya malah insulin ini kan sebenarnya yang paling natural ya kalau dipikirkan dibanding obat minum. Jadi dia yang menyerupai insulin dalam tubuh. Cuma memang menyebabkan hipoglikemik nih. Cuman memang resikonya yang agak tanda kutip ditakuti ya, yaitu menyebabkan hipoglikemi gitu. Karena memang ya dia kerjanya paling kuat ya, namanya aja insulin yang menyerupai hormon dalam tubuh. Tetapi hal ini kan bisa disiasati ya dengan mengontrol dosisnya biar benar-benar cepat, benar-benar tepat. Kemudian kita berikan edukasi pada pasien bagaimana gejala hipoglikemi, kemudian bagaimana mengatasinya agar bisa kemudian kita atur dosisnya sehingga tidak menyebabkan hipoglikemi lanjutan. Mencegah hipoglikemi berulang juga ya dok. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Tentang ini slide terakhir ya. Oh, nyeri bisa iya bisa enggak? Nyeri ya tergantung persepsi orang beda-beda ya mengenai nyeri ya. Iya. Oke deh, menyebabkan komplikasi dan kematian. Oh, alah enggak lah ya. Ini biasanya banyak sekali nih pasien yang katanya kalau sudah pakai insulin itu nanti malah tambah jelek diabetesnya, kemudian banyak yang meninggal. Ada yang tidak menganggap begitu ya. Iya, banyak yang menganggap seperti itu, padahal yang menyebabkan kesakitan kematiannya adalah penyakit diabetesnya itu sendiri. Cuman karena sekarang insulin itu banyaknya diberikan pada pasien-pasien diabetes yang memang sudah gawat gitu ya, sudah berat keadaannya gitu. Jadi kalau pasien meninggal misalnya atau ada kesakitan bukan karena insulinnya, tapi karena penyakitnya. Karena penyakitnya begitu ya, atau faktor penyulit yang lain kan kita nggak tahu ya. Jadi masing-masing orang pasti ada ceritanya ya. Kenaikan berat badan, tapi memang pemberian insulin terutama sih memang sebenarnya dia mengefektifkan ya pengambilan gula dari darah ke dalam sel gitu. Jadi sel-selnya yang awalnya kelaparan si gulanya nggak masuk, sekarang sel-selnya jadi gemuk lah istilahnya ya, karena gulanya bisa masuk ke dalam sel. Dan juga disebabkan kenaikan berat badan akibat pasiennya sendiri yang misalnya dia ketakutan terjadi hipoglikemi, jadi tanpa disadari dia jadi sering ngemil gitu. Iya dok, sebenarnya kan yang yang kalau dilihat dari pengalaman dokter berarti kan pasien tuh lebih banyak ini ya dok ya, mungkin tadi ketakutan hipoglikemik atau ketakutan melonjak drastis tadi gulanya, atau mungkin ada yang membatasi makanan yang utamanya nih yang pola gizi seimbangnya, malah nyemilnya ini yang jadi bahaya gitu ya. Atau malah merasa gulanya bagus karena dengan insulin kan cepat bagus gulanya, tapi dia tidak memperhitungkan kalorinya gitu. Jadi dianggap gula sudah bagus berarti makan saya segini cukup, sudah pas gitu, padahal ternyata kalori yang masuk lebih dari yang dia butuhkan untuk aktivitas. Akhirnya meningkatkan berat badan. Baiklah dokter, kan sebelum closing statement ya, ini sebenarnya tadi dokter sempat singgung-singgung mengenai prediabetes gitu ya dok. Ini sebenarnya untuk mencegah sih sekarang buat yang belum terkena, tapi ibaratnya nih kalau pre itu cikal bakal atau masih bisa ditahan nih, jangan sampai normal lagi deh gula darahnya. Jadi bagaimana tuh prinsipnya tuh dok? Prediabetes itu jadi dia
sudah di atas normal tapi belum diabetes ya. Jadi kalau dibiarkan ini sepertiganya dari pasien-pasien dengan prediabetes bisa kembali normal. Sepertiganya bisa tetap dia akan terus prediabetes tapi sepertiganya lagi bisa menjadi diabetes mellitus gitu. Makanya pasien-pasien dengan prediabetes sudah harus memulai perubahan gaya hidup. Jadi diet dan olahraga. Iya, jadi balik lagi pilihan tergantung ke kita juga yang mau mengubah yang mana nih, yang tadi jadi menetap atau yang mudah-mudahan alhamdulillah sehat gitu ya. Baiklah. Dan kalaupun memang sudah DM juga tetap terkontrol dengan baik ya supaya kualitas hidupnya juga jauh lebih baik lagi ya. Berarti bukan yang artinya sesuatu yang perlu dikhawatirkan atau ditakutkan, di manage intinya begitu ya. Baiklah dokter, karena waktunya terbatas jadi closing statement ya singkat saja mengenai tema hari ini, silakan kepada pemirsa yang sedang mengikuti program ini dokter. Ya, jadi diabetes mellitus ini adalah penyakit kronis yang bisa terkontrol. Jadi pasien-pasien jangan takut dengan diabetes mellitus karena pengobatan sekarang sudah lengkap ya insya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi cara mengontrolnya itu dengan mengatur diet, olahraga, dan terapi farmakologis yang salah satunya adalah terapi insulin. Di mana terapi insulin ini adalah suatu alternatif pengobatan yang baik di samping obat minum dan tidak perlu ditakuti. Iya, baiklah dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter Gina ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.